Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwatu fillah, kita sudah kembali dalam kajian di hari Selasa ini dengan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita patut untuk bersyukur kepadanya di setiap detiknya, setiap menitnya, terus menerus kita isi dengan ibadah, baik ibadah kepada Allah dan juga ibadah sosial. Ikhwatu fillah, kita akan masuk lagi ke kitab Tauhid yang membahas bab 37, masih tentang melakukan amal soleh untuk kepentingan dunia. Itu adalah syirik. Dijelaskan yaitu surah Hud ayat 15 sampai 16 bahwa yang kemarin ketika motivasinya seorang dalam beramal ibadahnya yang semestinya untuk akhirat, tapi dia masukkan, prioritaskan untuk duniawi, maka pekerjaan itu menjadi sia-sia, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan masuk dari hadis yang pertama, yang mungkin kita akan bahas sebagian saja karena hadis ini cukup panjang dan mungkin perlu waktu untuk membahas seluruhnya sampai ke rinciannya di kitab Tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dinar, ya, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamisoh, Ta'isa abdul khomilah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khomisoh, celakalah hamba khomilah. Dinar dan dirham itu adalah mata uang di Arab, ya, berlaku dalam emas dan perak gitu, ya. Bagaimana digambarkan dinar dan juga dirham, mata uang di Arab gitu. Artinya kalau mata uang di Arab itu sangat berharga, ya. Jadi kita rupiah, ya, rupiah mau kertas, mau apa itu yang receh, ya, yang kencering, ya, kita rupiah semuanya. Tapi kalau di Arab antara emas dan perak itu dibedakan. Ada yang dinar, ada yang dirham. Nah itu betapa berharganya mata uang dari Arab, ya. Masya Allah. Begitu Rasulullah menganalogikan dengan analogi yang tidak sepadan antara amal dengan uang, ya. Iya, uang dengan amal nggak ada bedanya. Hah? Nggak ada bedanya? Ada, ya. Ada bedanya. Ada bedanya, ya. Ngetes, ya. Ada bedanya, ya. Ya, intermezzo saja, ya. Jadi uang dengan
amal itu ada bedanya ya, yang sangat jauh, tidak sepadan. Kalau dianalogikan, tapi di sini dimasukkan oleh Nabi sebagai sabdanya, apa hadisnya ya, yaitu disabdakan oleh Nabi. Di antaranya disebutkan celaka, yaitu betapa ruginya dia, betapa sengsaranya dia. Kalau misalnya ya, ini kepada si Anu ya, si A atau si B dikatakan celaka, kita hati-hati enggak? Hati-hati ya. Hati-hati celaka di jalan, naik mobil, naik motor, hati-hati, takut celaka, maka kita harus hati-hati. Begitu juga masalah akhirat ya, masalah amal itu harus berhati-hati ya. Masalah niatnya, masalah rujukannya, ini amal ada enggak syariatnya. Terus kalau dikatakan ada dalilnya, rujukannya itu sahih tidak hadisnya. Kalau misalnya doif, bisa enggak digunakan? Nah, itu harus teliti seorang ya dalam beragama. Enggak sembarang seperti dunia ya. Dunia kan kadang-kadang kita hati-hati saja, suka rinci ya. Gitu. Lihat ada 5 jalan ya. 5 jalan ini. 5 jalan kita mau ke Nagreg ya. Nah. Atau kemana gitu ya. Misalnya cari jalan mana yang sesuai. Ada 5 jalannya ya. Ada 5. Kita pilih salah satu. Nah itu harus kita pilih ya. Jangan asal pilih. Sabet saja asal pilih. Wah jauh teuing gitu ya. Atau misalnya ke jalan itu, wah nyasar gitunya gitu. Ke jalan yang lain misalnya, wah ada jebakan dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi hati-hati ya. Hati-hati sekali kita masalah dunia. Sampai masalah gitu aja, masalah sepele kita perhitungkan. Ya. Tapi masalah akhirat kadang-kadang masalah sepele kita abaikan. Gitu. Masalah wudu, apakah basah semuanya? Yang anggota wudunya kadang disepelekan. Ya, masalah sholat, bagaimana khusyuan, nah itu disepelekan. Ya, masalah-masalah seperti itu kadang kita tidak hati-hati, tapi ke dunia, wah hati-hatinya. Nah ini ya, karena itu hati-hati kalau prioritasnya dunia, bisa jadi kesyirikan. Karena itu bagaimana digambarkan kecelakaan di sini sangat benar-benar menggambarkan ruginya seorang hamba apabila menjadi hambanya uang gitu ya. Jadi Tuhannya itu uang gitu ya, segala-gala pakai uang gitu ya. Gitu. Ya, segala-gala pakai duit ini artinya ya namanya. Ya namanya pakai duit cenah. Terus man kacai wae pakai duit gitu. Ya itu ya. Tapi tidak selalu yang namanya amal harus hasilnya duit ya. Itu antum menyampaikan ilmu, kita menyampaikan ajaran Islam, enggak mesti ya pakai duit ya. Itunya ke masjid gratis gitunya. Mana ada ke masjid bayarnya. Nah itu ya. Kecuali bayar parkir ya, tapi ada parkir beda deui nya. Oh. Nah itu kita
mau berbicara gratis ya, bicara soal agama. Tapi masalah yang gratis-gratis, waduh, berat ya. Masalah piduitan, wah gitu, wah, lompatna, wah, luar biasa. Nah ini ya, ini harus kita introspeksi ini. Karena bisa jadi uang jadi Tuhan kita. Atau Tuhannya itu pakaian ya, khomisoh au khomilah. Apa itu khomisoh atau khomilah? Itu adalah pakaian dari wol atau sutra dengan sulaman atau garis-garis yang menarik dan indah. Maksud ungkapan Rasulullah dengan sabdanya tersebut ialah menunjukkan orang yang sangat ambisi, jadi sangat ambisius dengan kekayaan duniawi. Jadi dia ingin cita-cita benar-benar kaya, mengumpulkan uang tanpa ia belanjakan, tanpa ia sedekahkan di jalan yang benar. Ya. Sehingga ia menjadi hambanya harta benda. Mereka itulah orang-orang yang celaka dan sengsara. Wah, Masya Allah ya. Nah, ini digambarkan ya, ini buat para akhwat kamu ya. Mulai baju hiji can cukup ya. 2, 3 ya. Di lemari sabaraha bajuna. Itu dia. Sabaraha. Nah, ini akhwat ibu-ibu ta. Sabaraha ta bajuna ta. Kata Rasul, Taisa Abdul Khomisoh, Taisa Abdul Khomilah. Jadi celaka hamba-hamba baju teh. Ini hamba-hamba pakaian dari wol, sutra dengan sulaman atau garis-garis yang menarik dan indah. Nah, itu celaka kata Nabi. Dijadikan Tuhan ya, gitu. Seakan-akan wajib ya, lebaran pakai baju baru. Wah, ini ya. Aduh. Nah, tradisi seperti ini maksudnya ya bagus ya. Seseorang ingin indah gitu kan pakaiannya. Itu emang dalam Islam disyariatkan, tapi nggak mesti harus yang baru ya, gitu. Walaupun yang dia bekasnya mau yang setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tapi bagus. Nah, itu adalah contoh, itu adalah yang paling bisa dipakai gitu. Ya mah baju 7 poe, 7 dinten, enten ya, teu diganti ya. Nah, itu. Aya nu sabulan teu diganti, itu. Nah, padahal syariat Islam mencontohkan ya harus dengan yang paling bagusnya. Paling bagus nggak mesti paling baru ya, gitu. Bisa aja yang di lemari, gitu. Nah, itu yang misalnya ada yang paling bagusnya kelihatan nih, yang paling bersih. Ya, itu. Kalau laki-laki nantinya dikasih pewangi, nah, itu sangat bagus sekali. Nah, begitu juga sebenarnya kalau dituhankan, nah itu yang berbahaya. Tapi kalau sekedarnya tidak mengapa, karena itu juga adalah kebutuhan manusia ya. Nah, itu hati-hati hambanya uang maupun pakaian. Bisa juga hambanya harta, tahta, wanita ya. Nah, ini juga bisa juga walaupun tidak disebutkan dalam hadis ini. Tapi setiap kali disebutkan yang namanya jumlah atau disebutkan perkara tertentu bukan berarti pembatasan. Bisa jadi juga hambanya wanita tahta ya, harta gitunya. Kuota dehnya ya yang nambihan deui ya. Nah, itu. Nah, itu ya bisa jadi celaka juga. Nah, maka Nabi melanjutkan sabdanya, in utiya rodiya. In utiya rodiya ya. Wa in lam yu'ta
Sakhito. Jika diberi, ia senang, dan jika ia tidak diberi, ia murka. Jadi kalau diberi, wah bahagia, senang, gembira, ya bunga gitu ya. Tapi kalau ya tidak dikasih, dia murka, marah-marah, ya, kecewa. Nah, ya. Nu sok kecewa, nah itu. Saya mah kecewa. Gitu. Nah, ini hati-hati ini. Emang yang namanya kecewa itu manusiawi ya. Tapi yang namanya kecewa kalau terus-menerus dipikirkan menjadi keseharian, menjadi rutinan, nah itu yang bahaya. Ya. Kecewa itu stres, itu manusiawi ya. Itu stres mah mau mikir ya. Nggak akan mikir kalau nggak stresnya. Itu stres non gitu, stres ekonomi, stres sosial, katanya stres jabatan, stres agama gitu. Nah itu, tapi jadikanlah stres kita itu diolah, dikendalikan gitu, olah di pikiran teuing gitu ya. Gitu. Nah ini komodenya penuntut ilmu nya. Tuh tong saeutik leungit, saeutik icalnya, punten langsung gitu. Siap. Jadi itulah seorang yang jadi hambanya dunia gitu. Maka akibatnya kata Nabi, taisa wa ankasa, celakalah ia dan tersungkurlah ia, jatuhlah dia. Wa ida syika falan takosha. Apabila terkena duri, semoga dia tidak bisa mencabutnya. Karena itulah tuba li abdin akhoda bi inani farasihi fi sabilillah. Karena itulah berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah. Nah, ini ya. Jadi kalau dia berjihadnya di jalan Allah, dia ikhlas di jalan Allah, fi sabilillah, maka dialah orang yang muflih, orang yang beruntung ya. Gitu. Tidak akan merugikan, tidak akan jatuh, tidak akan tersungkur. Apa yang mengenainya yang hilang, ia bertawakal, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Nah, itulah orang yang tentunya imannya kuat, imannya sejati, imannya luar biasa itu ya. Ada yang hilang, ada yang luput, alhamdulillah gitu. Nah seperti itu juga harusnya diamalkan ya. Itu para sahabat kadang-kadang kan ditimpa yang tidak enak, Abu Bakar atau Umar itu berkata alhamdulillah itunya. Coba orang mah aduh ya ical setik aduh ya Allah langsung itu mengeluhnya gitu kan. Nah ini harus perbaiki ya sikap perbuatan kita, karena itu bisa jadi merusak tauhid kita. Karena itu orang yang beriman apabila mendapatkan kesenangan gimana? Ya. Sarathu fakana khairullah, dia baik gitu kan. Begitu juga kalau darurat hu fakana khairullah, itu juga baik baginya. Ya. Baik keadaannya, baik akibatnya, nanti di akhirat mereka bahagia. Nah, seperti itulah orang yang benar-benar sejati keimanannya. Karena itulah seseorang berjihad di jalan Allah ya. Nah ini mestinya diwujudkan dengan yang paling dasar dulu. Apa itu? Keikhlasan. Ikhlas juga jihad. Karena itu Syekh menjelaskan yang memacu kudanya itu jihad ya. Karena yang sering memacu kuda itu orang yang berjihad. Nah itu. Jadi orang yang ikhlas itu jihad ya. Gitu, menentang hawa nafsunya,
dia mampu berkorban gitu ya, menentang dunianya gitu, bahkan menentang yang dicintainya. Nah, ini untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Nah, itu kalau misalnya seseorang ditakdirkan seperti itu, maka dia benar-benar menjadikan dirinya perkara yang selalu untuk berusaha menjadi yang digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bergembira karena amal dia. Nah, ini bisa nggak kayak gini? Nah, itulah ya, belajarlah ya, senantiasa belajar semuanya. Tentunya saya juga belajar ya, karena ini masih panjang nih ya. Nih berapa baris lagi nih ya? 4 baris nih. Jadi ada setengahnya lebih ya kita menyelesaikan hadis ini. Mungkin nanti di kajian tauhid nanti kita akan menjelaskan beberapa perkara lagi yang bagaimana seseorang itu yang tuba ya, yang berbahagia itu yang gimana, yaitu lawannya. Nah, nantikan di kajian selanjutnya ya, tetap di channel Risalah Al Muhajirin. Baik ya, besok kita lanjut lagi tentang akhlak Nabi, sifat Nabi di buku Al-Azimah, Keagungan Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum wa lafu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.